Shalom teman-teman terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat datang di persekutuan doa kasih Yesus pada malam hari ini. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Kita ada di sini karena kasih-Nya. Seharian kita telah beraktivitas, tapi puji Tuhan kalian ada di sini karena kasih Tuhan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bagi yang membawa alat komunikasi, mohon dapat di silent atau di off-kan, karena kita akan datang dalam hadirat Tuhan, sehingga tidak mengganggu di dalam pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita tenangkan hati kita untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Setelah seharian kami beraktivitas Tuhan, di mana kami sungguh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kami. Pada malam hari ini kami boleh untuk duduk di hadapan-Mu, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan pada hari ini Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ini Tuhan. Dan Kau layakkan kami pada malam hari ini untuk merasakan kasih karunia-Mu bersama teman-teman kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracalah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan pada saat kami pulang nanti, kami membawakan sukacita yang luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hati kami telah Kau bebaskan. Hati kami penuh dengan sukacita yang berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa baiknya. Dia dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat kita meninggalkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Belas kasih-Nya selalu ada untuk kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita.
merasakan di mana Tuhan, di mana Engkau Tuhan. Kita tak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi saudara ingatlah akan kasih Tuhan. Dia ada di samping kita. Dia selalu menyertai kita. Di saat kita tidak setia, Allah setia. Dia selalu ada, menanti kita. Karena kasih-Nya tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Mari kita ingat-ingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kesetiaannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Datang kepadanya. Tuhan pakai. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan syukur kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, Yesus, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, amin, belas kasih Tuhan nyata. Oh, berikan ku hati seperti yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Oh, berikan aku hati seperti Hana
kita terjatuh, Dia selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu. Dan kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah gagal. Allah yang selalu ada untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, mengenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, kami percaya Tuhan Kau tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, yang selalu ada untuk kita. Dia selalu menepati janji-janji-Nya. Dia tak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Dia adalah Tuhan, sebab Dia adalah yang maha besar. Amin. Mari kita angkat pujian kita untuk puji Allah kita. Sebab Tuhan maha besar, kasih-Nya selalu ada untuk kita. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, karena Dia dahsyat dari segala alam.
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Siapa yang merasakan kedahsyatan Tuhan, angkat tangan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia. Dia selalu ada untuk kita. Bahkan dia adalah Allah yang dahsyat, besar kuasanya. Amin. Saat ini saya undang untuk teman-teman yang akan berikan kesaksian bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Mari silahkan. Mari boleh. Yang tergerak merasakan kebaikan Tuhan. Mari silahkan Silvi. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan pada Allah Tuhan kita. Selamat malam Bapak Ibu. Waktu itu hari Sabtu saya ada tugas di gereja. Nah, saya juga waktu itu setiap Sabtu itu memang pulangnya sering molor. Kalau harusnya kantor tuh jam 2, tapi saya seringnya jam 3 karena harus bikin PDF dan sharing ke grup sales gitu. Nah, terus kebetulan itu laptopnya itu bermasalah internetnya. Sampai saya bingung ini gimana ya gitu. Padahal dari harusnya tuh sudah 10 menit itu sudah bisa saya share, tapi kenyataannya tuh saya coba-coba terus sampai jam 3, jam 4 akhirnya bos saya sudah pulang. Saya bingung, waduh ini gimana gitu. Terus tak tanya bosku, ini gimana ya kok internetnya tidak bisa gitu. Terus pokoknya yaudah pokoknya gimana caramu enggak tahu, saya pokoknya harus di-share gitu hari ini. Waduh sudah jam 4 lagi, padahal jam 5 harus tugas di gereja gitu. Saya sudah enggak tahu lagi ini harus gimana gitu caranya. Terus tiba-tiba itu punya pikiran, udah dah tak kerjain di rumah aja gitu. Terus tak simpan di flash disk. Akhirnya sampai rumah langsung pinjam laptop anak saya, tak coba sambungin WhatsApp web itu, ternyata ya memang akhirnya enggak terlalu lama lah, kira-kira 15 menit sampai setengah jam itu sudah selesai gitu. Terus akhirnya saya tugas di gereja bisa persis jam 5 gitu sampai sana. Jadi benar-benar saya deg-degan, sudah sempat deg-degan gitu. Tapi akhirnya tugas gereja sudah bisa terlaksana, terus tugas di kantor juga selesai gitu. Nah terus besoknya hari Senin, ban motor saya tuh agak enak gitu. Terus saya bingung. Padahal ini waktunya sudah mepet gitu, tinggal 10 menit paling, 10 menit, 5-10 menit. Dari rumah ke sekolah itu enggak mungkin 5-10 menit gitu. Biasa 10 sampai 15. Tapi saya sudah enggak punya pikiran lagi, ini bannya kempes kayaknya. Ini bocor apa kurang angin gitu, saya bingung. Tapi cari tambal ban jam segitu enggak ada gitu. Aduh ini gimana, mau naik Grab juga enggak mungkin, keburu gitu. Mas, pokoknya mesti ini terlambat ini pasti. Tapi ternyata di tengah jalan itu saya doa terus, ini Tuhan gimana caranya supaya anakku tidak terlambat gitu. Tapi Tuhan itu memang memberikan, memang benar-benar luar biasa. Akhirnya agak lumayan jauh juga sih, sampai di sekitar Poncol itu ada tambal ban gitu. Jadi terus tak isi angin itu lumayan sampai bisa sekolah, nganterin anak sekolah, pulang masih bisa kerja. Pulangnya malamnya baru berasa lagi ternyata memang bannya enggak benar gitu. Ya itu di situ
dari kedua kejadian itu saya merasa benar-benar Tuhan itu benar-benar dahsyat gitu. Maksudnya kalau di saat kita sudah putus asa, sudah kita nggak tahu lagi mesti gimana gitu, ternyata Tuhan sediakan caranya gitu, yang terkadang kita nggak kita sangka gitu. Ya gitu aja. Ya, puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat ya toh. Kalau dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dia selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin memang kita bingung, tetapi kalau kita berdoa, kita bermohon pertolongan Tuhan, pasti dia akan beri pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Ya, puji nama Tuhan, Bu Lucia. Di tiap-tiap awal bulan kemarin itu di Kebon Dalem itu selalu diadakan baptisan bayi, dan 1 minggu sebelumnya itu orang tua bayi itu harus mengikuti rekoleksi. Nah, saya juga terlibat di sana, tapi satu waktu tuh ada seorang opanya ya, ini mengusulkan soalnya si bayi, cucunya ini harus dibaptis. Tetapi saya melihat orang tuanya itu tidak mengikuti rekoleksi. Ini merupakan satu syarat di mana sebelum membaptiskan babynya itu harus orang tuanya harus mengikuti rekoleksi. Tetapi ketika dia ngomong dengan saya, otomatis saya menolak karena memang tidak mengikuti seperti itu. Tetapi di luar sepengetahuan saya itu opanya ini ngomong dengan salah satu teman saya. Dia juga seorang senior sih di Kebon Dalem. Lalu teman saya itu call dengan saya, Lucy, kamu sebagai bidang inisiasi ya itu harusnya bersikap fleksibel. Loh, saya mikir sepintas. Saya hanya menurutkan peraturan yang ada, bukan harus fleksibel atau tidak. Tetapi memang opanya itu saya tolak untuk mengikuti 2 bulan lagi gitu loh. Tetapi dia rupanya tidak sabar, lalu mengatakan pada teman saya ini mengatakan pada saya, sudah kamu harus bersikap fleksibel. Dan ini saya suruh untuk ambil formulir di sekretariat dan lolos untuk dibaptis minggunya. Nah, saya ngomong ya sudah silakan, gitu loh, ya. Tetapi dari sini akhirnya memang terjadi dibaptis. Dan saya hanya diingatkan oleh Tuhan di mana kadang itu saya sendiri juga menjadi sadar bahwa kadang ini kita tuh sering kali mengadakan kompromi dengan Tuhan, mempermudah supaya apa yang aku mau itu dipermudah oleh Tuhan. Jadi sepertinya itu tidak mau melalui proses, tetapi ya inilah namanya juga ya saya sendiri menyadari gitu loh. Jadi di sini dengan pengalaman ini aku menjadi lebih mengerti di mana kita itu sebetulnya harus mengikuti satu proses taat dan setia. Di mana kita ini kadang ya ajak kompromi dengan Tuhan gitu supaya segala sesuatu itu dimudahkan. Tetapi ya tidak sesuai dengan kemauan saya. Ya, tapi Tuhan itu sungguh baik dan saya juga tidak sakit hati dengan yang orang tersebut, tetapi saya semakin disadarkan bahwa ini harus mengikuti Tuhan itu tidak mudah, tetapi harus melalui proses. Dan itu juga tidak bisa mendikte Tuhan untuk diajak kompromi. Itu saja, terima kasih. Terima Tuhan. Tuhan juga mengasihi setiap anak-anaknya ya, di mana juga kita
Sekali waktu kita harus belajar rendah hati untuk kita bisa naik kelas. Nah, Tuhan punya proses yang luar biasa untuk setiap daripada kita. Saya juga ada sharing sedikit. Hari Rabu malam, tiba-tiba itu tenggorokan saya itu sakit sekali dan untuk nelen sakit, untuk ngomong aja enggak bisa, sakit. Nah, Kamis paginya saya sakit, timbullah suatu pikiran, ini aku mau minta ganti WL. Di kesempatan biasanya jadi WL itu takut ya. Saya akui saya takut jadi WL, tapi ini saya mulai cari-cari mau alasan apa ini. Kebetulan saya sakit ini, saya harus. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa benar toh itu sakit kan kamu bikin sendiri. Kamu sakit itu karena kamu tidak taat. Ya, kamu makan yang panas-panas, ya sama WL, kamu makan yang panas-panas tidak taat. Saya madek gitu, oh iya ya. Tuhan, tapi ini kondisi gini itu apa Isa? Padahal kan Selasa, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nggak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan tuh berkata terus aku tuh dilarang sudah pegang handphone itu mau bilang ke tim bahwa saya minta ganti. Tetapi kok aneh ya, Tuhan tuh tidak kasih. Kayak itu setiap mau masuk itu saya malah WA ke tempat lain. Terus saya suatu ketika waktu siang itu saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan tidak ngomong apa-apa, cuman aku diingatkan, loh latihan itu harusnya latihan Sabtu, tapi latihan di hari Senin. Saya bilang, madek, oh iya ya, Senin. Terus diingatkan lagi, kok aku tidak percaya ya Tuhan ya, kalau Tuhan kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, di mana kita mau taat, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Nah itu yang saya amini, saya akhirnya tidak jadi untuk WA ke tim untuk minta ganti, tapi saya imani terus dan puji nama Tuhan, hari ini saya bisa ada di sini tanpa batuk, tanpa tenggorokan sudah sembuh semua. Waktu itu saya sampai ketakutan. Apakah ini saya bilang, Tuhan saya takut, ini kan kondisi lagi COVID ya toh. Saya sampai swab, saya swab dan puji Tuhan hasilnya negatif karena saya juga kumpul sama orang tua, sama anak dan suami sama kan takut juga. Saya swab, puji Tuhan negatif. Nah itu merupakan tanda dari Tuhan bahwa aku tidak boleh untuk menyerah. Seperti tadi lagu itu, kita tidak boleh menyerah. Ya dengan kondisi tidak enak, kondisi apapun kita harus terus jalan bersama Tuhan. Kita pegang tangan Tuhan, kita terus berjalan bersamanya. Amin. Itu saja. Mari kita tenangkan hati kita. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Bapak, Engkau sungguh Bapak yang baik. Engkau sungguh Bapak yang luar biasa Tuhan. Yang mengetahui setiap kondisi kita. Mengetahui setiap kondisi kami Tuhan. Terkadang kami menjauh daripadamu. Terkadang kami melupakan Engkau. Bahkan kami berusaha menjauh daripadamu Tuhan. Tapi Engkau tetap dengan kasih-Mu, Engkau menjangkau setiap dari kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kasih mula-mula yang Kau berikan kepada kami. Terutama pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Pengorbanan yang sempurna untuk setiap daripada kami. Yang membuat kami Tuhan kembali kepadamu. Membuat kami untuk belajar lebih taat dan setia kepadamu. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk kami memberikan hati yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Engkau. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Karena tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
menyembah Dia dengan hati yang penuh syukur. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kekuatanku. Ku mau sembah Kau Tuhan, Kau yang layak ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Ya malam masih, ya malam Yesus. Haleluya, haleluya. Ya malam masih, sikiala malam masuk. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang besar, yang layak kami puja, yang layak kami sembah. Ya malam masih, sikiala malam masuk. Sikiala malam sikiala jangan keraskan hatimu, datanglah padaku.
Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas hari ini. Kau berikan kami segala anugerah-Mu yang terbaik, terutama kesehatan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk selalu memuji dan menyembah nama-Mu saja. Ya Bapa, kami rindu lawatan-Mu lewat firman-Mu pada malam hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu yang selalu melembutkan hati kami, membuka pikiran kami, dan juga telinga kami. Mampukan kami untuk memahami segala firman-Mu pada malam hari ini, dan juga kuatkan kami untuk melakukannya, sehingga sungguh menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk bisa membawa kami semakin dekat merasakan kebaikan-Mu. Semua ini kami mohon dengan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar nih? Luar biasa ya. Penuh sukacita enggak nih? Coba lihat kanan kiri ya, wajah teman-teman kita ya. Apakah ada sukacita pada malam hari ini? Coba lihat ya. Tengok kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada yang berbeban berat ya? Atau mungkin kelihatan punya masalah banyak ya? Tidak ada ya, tidak ada ya. Karena kenapa? Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang selalu menolong kita. Oke ya. Oke, perkenalkan, nama saya Rudi Agus Cahyana. Saya dari Paroki Gedangan. Ya. Pada malam hari ini saya puji syukur dipercaya untuk membawakan bagian dari tema berseri. Wah, ternyata enggak cuma drama Korea tok ya yang berseri ya. Persekutuan doa juga berseri ya. Bertumbuh dan berbuah ya. Di mana tema pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan, untuk belajar bersama-sama. Saya dan teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman enggak apa-apa ya. Karena saya lihat di sini semua muda-muda semua ya. Tadi Pak Win pesan ya, yang di depan sini itu nona-nona semua loh. Nah, maka kalau saya panggil Bapak Ibu kok kelihatannya kok terlalu senior gitu ya. Maka saya panggil teman-teman gitu ya, supaya lebih akrab. Ya, tema pada malam hari ini kita akan belajar tumbuh di luar zona nyaman. Wah, ini luar biasa teman pada malam hari ini ya. Tumbuh di luar zona nyaman. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk flashback sedikit ya. Waktu minggu lalu ya, kalau minggu lalu itu bersama dengan Coach Cece ya. Ya. Minggu lalu kita diajak sebagai benih di tanah yang subur. Sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam keluarga, komunitas, maupun dimanapun kita berada. Betul gitu ya? Ya. Coach Cacai terus kemudian mengutip ayat dari kitab suci, dari Injil Markus ya, di mana kita itu sebagai benih yang ditabur di tanah yang subur ya, yang kemudian tumbuh, berbuah ya, berkali-kali lipat ya. Amin ya. Tapi ya, meskipun kita sebagai benih yang sudah ditabur di tanah yang subur,
kira-kira bisa enggak bertumbuh dan berbuah? Kira-kira bisa enggak teman-teman? Bisa ya? Ada yang bilang enggak bisa? Bisa ya? Bisa ya? Tapi ternyata teman-teman, jawabannya itu belum tentu. Bisa ya, bisa enggak. Ya. Kenapa? Kok bisa belum tentu? Ya kalau benihnya itu mau bertumbuh. Kalau benihnya tidak mau tumbuh, bagaimana coba? Ya. Coach Cece minggu lalu berpesan bahwa hanya dengan berdoa, ya, rajin membaca firman, kemudian melakukannya. Lah ini penting, teman-teman. Rajin membaca firman, kemudian melakukannya. Wah, di luaran sana itu banyak, teman-teman. Kalau di sini saya percaya enggak ada ya. Di luaran sana banyak. Banyak yang tanya seperti gini. Saya itu sudah tiap hari loh membaca firman Tuhan. Tiap hari loh merenungkan firman Tuhan. Bahkan ya saya itu kalau dapat renungan firman Tuhan itu semua grup yang ada di WhatsApp saya itu saya share semua. Sehingga semua itu bisa membaca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Tapi kenapa kok saya enggak bisa bertumbuh ya? Ada beberapa yang bilang begitu. Rahasianya apa? Rahasianya bukan hanya membaca firman, tetapi juga harus melakukannya. Tuhan Yesus bilang, "Aku datang untuk melayani." Nah, ketika kita diminta melayani, banyak alasan. Dedek enggak punya waktu lah, ya, enggak pantas lah. Terus kemudian enggak mampu lah, ya. Padahal Tuhan sendiri datang untuk melayani, ya. Tuhan juga berkata bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Tetapi ketika diingatkan, ya, jur nesu, ya, jur mutung, luka batin, ya. Hal-hal seperti itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Maka jangan heran ketika banyak orang yang sudah membaca firman, sudah merenungkan firman, tetapi hidupnya tidak kemana-mana karena tidak melakukannya. Maka itu kemarin kita juga diajak dengan semangat pertobatan, ya. Rajin berekaristi, menerima hosti tubuh Kristus sendiri yang menguatkan kita. Berkomunitas rohani, punya teman-teman yang baik, yang selalu memotivasi kita. Benih yang tertanam itu bisa mulai bertumbuh. Saya punya buktinya, teman-teman. Ini sebuah video, ya, memang saya sengaja ambil untuk menggambarkan bagaimana benih dalam hal ini adalah biji cabai, ya, benih itu bertumbuh. Kita lihat sama-sama. Ditekan-tekan. Benih ini ada 17, tetapi waktu tumbuh gini hanya cuma 13. Artinya apa?
Artinya tidak semua benih yang ditanam itu tumbuh. Ya. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar nih, bagaimana kita ya, yang sebagai benih yang sudah ditanam, ditabur di tanah yang subur, bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, kita mau belajar dari video tadi. Ternyata, teman-teman, ternyata benih bisa tumbuh dengan lebih baik, itu harus mengalami kondisi tertentu loh. Ya. Jadi dulu itu saya pikir, ya, ketika benih itu disebar, gitu ya, tukul dewe, ya, itu ternyata kemungkinan kecil bisa tumbuh. Dan pun kalau semisal bisa tumbuh, tumbuhnya tidak jauh lebih baik daripada benih yang ditanam. Betul enggak? Betul ya? Nah, kita ingin tahu apa sih kondisi yang menyebabkan benih itu ya bisa tumbuh dengan baik di tanah yang subur. Yang pertama, benih itu mengalami tekanan dari tanah. Ya. Tadi kita lihat di video ya, ketika benih-benih itu sudah ditanam ya, tanahnya itu ditekan-tekan. Ya, benih yang di dalam tanah itu juga tertekan. Supaya apa? Supaya tanahnya itu padat. Ketika tanahnya padat, benih itu muncul akar, akarnya itu bisa nembus ke bawah dan mencengkeram lebih kuat. Ya, kalau tanahnya padat, itu akarnya itu akan lebih kuat, betul ya, Bapak Ibu ya? Karena dia mencengkeram sampai ke bawah. Begitu juga, teman-teman. Realita dalam kehidupan kita. Ya. Banyak juga tekanan yang ada di dalam hidup kita, betul enggak? Ya. Badai masalah tidak kunjung berhenti, terlebih kondisi seperti ini. Pertama, minyak naik, benar ya? Terus kedua disusul, ndok naik, telur naik itu, ya. Terus kemudian BBM naik. Tapi penghasilan kita enggak naik-naik ya. Luar biasa enggak Bapak Ibu. Dan juga mungkin ditambah lagi beban dari pekerjaan. Beban dari keluarga, ada masalah keluarga. Belum lagi kalau anggota keluarga ada yang sakit. Beberapa bulan yang lalu, teman-teman, anak saya yang kuliah di Bandung ya, itu tiba-tiba telepon saya, "Pak, saya tes positif. Saya COVID, Pak." Loh, saya bingung, teman-teman. Kenapa? Karena anak saya itu sekolah di Bandung. Saya itu tidak punya keluarga di Bandung, tidak punya kenalan di Bandung. Dan anak saya sendirian. Waktu itu kuliah offline itu sudah dimulai bulan Februari. Dan anak saya ini positif itu bulan April. Dia belum tahu apa-apa. Dia enggak tahu, bahkan apotik itu loh. Itu di mana belum tahu. Wah, jadi beban banget buat saya dan istri saya. Wah, pikiran sepanjang malam. Lah apa yang dirasakno? Batuk tenggorokannya radang ya. Enggak keluar suara, badannya enggak enak. Panas enggak? Puji Tuhan enggak panas. Dan saya lebih bersyukurnya lagi, teman-teman. Waktu tes ya, tes itu di Kimia Farma, apotek Kimia Farma. Dan puji Tuhan, ada seorang karyawan yang sungguh luar biasa baik hati, dan saya percaya bahwa karyawan itu dipilih Tuhan untuk membantu saya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, saya bilang sama karyawan itu, "Bu, saya minta tolong Bu, kalau dikasih obat, obatnya yang baik sekalian. Nggak usah yang resep dari pemerintah, wes langsung yang baik, karena saya sendiri khawatir.
Saya tidak punya kenalan siapa-siapa di Bandung itu, ya. Karena karyawannya itu tahu bahwa saya ada di Semarang, ya. Dan anak saya di Bandung itu tidak ada siapa-siapa yang bisa merawat. Dia menyediakan diri loh. Luar biasa enggak, teman-teman? Dia bilang begini, Bapak enggak usah khawatir. Nanti saya berikan obat yang terbaik. Bapak nanti tinggal transfer saja. Dan nanti tiap hari saya akan pantau anak Bapak. Wah, puji Tuhan. Jadi yang melaporkan perkembangan anak saya itu malah karyawan apotek ini. Luar biasa. Tetapi itu jadi benar-benar jadi masalah besar buat saya waktu itu. Ya, kondisinya sebenarnya waktu itu anak saya belum booster, ya. Waktu itu belum booster. Rencananya mau booster itu ketika nanti libur, ya, libur kuliah, terus kemudian pulang ke Semarang mau booster di Semarang. Kok malah positif duluan. Ya, hal-hal seperti itu terus saja mengganggu kehidupan kita yang menjadi beban dan tekanan berat ya dalam kehidupan kita. Belum lagi teman-teman, banyak rintangan, ya. Misalnya himpitan keterbatasan waktu, ya. Orang-orang yang bekerja, ya, sebagai karyawan itu ditarget, ya. Kayak itu waktunya kurang terus ya. Belum lagi kegagalan-kegagalan. Kondisi seperti ini ya, banyak usaha yang gagal, tutup. Bukan tidak mau usaha lagi, tetapi ketika kita membuka usaha lagi, gagal lagi. Buka usaha lain lagi, gagal lagi. Jatuh bangun. Itu menjadi beban berat, tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama kita belajar dari video tadi. Yang kedua, selain tekanan-tekanan ya, kita juga belajar bahwa benih tadi yang ditanam itu ya, karena ditanam di bawah tanah, ya, itu pastinya dia merasakan gelap, tidak terlihat, ya, pecah. Nanti saya jelaskan kenapa pecah, ya. Gelap tidak terlihat, pecah, dan itu juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari, ya. Kadang-kadang orang tidak melihat kita tidak dihargai, terutama di pelayanan-pelayanan. Teman-teman yang aktif di pelayanan pasti bisa merasakan. Kita itu sudah mengusahakan yang terbaik dari kita, supaya pelayanan kita itu bagus, betul enggak? Misalnya tim pujian, itu sudah latihan terus, supaya apa? Supaya ketika tampil di sini, ya, bisa memberikan persembahan yang baik buat teman-teman semua. Tetapi ketika mereka itu memang baik, kita itu merasa, itu sudah biasalah. Tim pujian itu harus baik. Benar enggak? Benar enggak, Cika? Ya, tim pujian itu sudah baik, harus baik. Ya, tapi ketika misalnya pujiannya fales, ndelalah suaranya enggak keluar, ya. Enggak kompak, ya. Langsung jadi bahan gibah ya, bahan pergunjingan. Iki tim pujiannya rak bener, rak becus, nyanyi fales-fales dan segalanya. Kayak itu diiris tipis-tipis gitu ya. Mereka enggak melihat bagaimana mereka itu melatih diri ya, mempersiapkan diri, tetapi menuntut ya kesempurnaan yang diberikan ya. Bagaimana mereka melatih diri itu tidak dilihat, tidak dihargai. Juga saya loh, waktu pertama kali saya itu diminta untuk jadi pewarta gini nih loh ya. Pojok sana rame sendiri ya, sana rame sendiri. Sampai aku tuh bingung loh, saya tuh bingung loh, mau ngomong apa, rame sendiri. Ya, tidak dihargai. Jadi kayak itu tidak dilihat, ya seperti benih tadi ya, karena tertutup tanah jadi tidak terlihat. Ya, tetapi justru di kondisi itu ya, saya melihat bahwa saya itu tidak dihargai. Ya, banyak
yang mendengar ya ketika saya bicara di sini ya, banyak yang mendengar tapi tidak memperhatikan. Tapi itu menjadi motivasi saya untuk saya belajar lebih baik lagi. Bagaimana sih menjadi pewarta yang bisa lebih baik lagi ya? Bagaimana sih supaya orang itu mau mendengarkan saya? Ya itu belajar terus. Tetapi anehnya teman-teman, ada beberapa orang yang malahan ya ketika merasa tidak dihargai, wah langsung mutung ya. Saya punya teman sepelayanan di gereja, ya di gereja ada beberapa kegiatan ya, di mana dia itu diminta untuk melayani sebagai among tamu. Kegiatan pertama among tamu, kegiatan kedua among tamu. Tiba-tiba left group. Satu grup itu bingung. Loh, lagi kok kenapa ki left group? Ternyata cari tahu sana sini, ya. Dia itu merasa tidak dihargai, hanya disuruh untuk among tamu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan sendiri itu menasihatkan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia akan setia dalam perkara-perkara besar. Ketika kita tidak dihargai, ya, karena kita masih kecil, ya, dianggap kecil, enggak apa-apa. Setia, ya. Tadi Cilusi bilang terus berproses. Suatu saat nanti kita pasti akan dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Maka itu jangan mutungan. Ketika kita pelayanan terus kemudian ketemu orang-orang yang mungkin ya tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, kita itu benih yang ditanam, yang enggak kelihatan. Justru ketika benih itu kelihatan, waktu awal kelihatan, kena sinar matahari langsung ya, dia itu akarnya enggak kuat. Kenapa? Hanya di permukaan. Tetapi benih yang ditanam, ya, yang tidak terlihat dari atas, ya, tadi kelihatan karena depannya itu kaca ya, supaya kita bisa melihat pertumbuhannya. Ya, tetapi kalau benih ditanam, percaya akarnya akan tumbuh lebih dalam, dia akan lebih kuat dari yang hanya ditabur di permukaan. Dan juga kita harus pecah, harus mengorbankan apa yang kita punya. Ya, teman-teman yang aktif di pelayanan bisa merasakan. Ya, kita dituntut untuk memberikan waktu, rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, semua diberikan. Ya, kita mau berkorban, mau pecah. Ya, Tuhan juga berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Teman-teman, benih cabai tadi, ya, ketika mengorbankan dirinya untuk pecah, maka akan keluar akar dan batangnya. Betul ya? Ya. Kalau dia tidak mau pecah, akar dan batang itu tidak akan muncul. Tetapi ketika dia pecah, muncul batangnya ke atas, akan timbul tidak cuma puluhan, ratusan cabai dari hanya satu biji saja. Nah, repot ya kalau gitu ya. Ya. Maka itu banyak orang melihat, wah ini repot tenan kalau misalnya seperti ini ya. Harus ini lah, harus itu. Maka banyak orang itu melihat bahwa banyak hal-hal yang tidak mengenakan seperti yang tadi saya ceritakan. Terus kemudian mereka itu terjebak dalam zona yang nyaman. Loh, aku daripada repot ngono, wis mending aku ngene wae lah. Rasa repot-repot, santai, nyaman, ora resiko,
Benar enggak teman-teman? Mereka terus kemudian memilih zona nyaman. Supaya apa? Supaya hidupnya itu enak. Ya. Supaya hidupnya enak dan tidak berisiko. Ya. Pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 19 sampai 22. Saya akan membaca yang ayat ganjil, nanti teman-teman semua baca yang ayat genap ya. Oke, siap? Siap ya. Yesus tahu, ini kejadiannya seperti ini. Saya ceritakan dulu settingnya ya. Ketika Yesus bilang begini, Tuhan Yesus itu bilang kepada para rasul sebelum ia ditangkap, sebelum Tuhan Yesus diadili. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada para murid. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman perhatikan baik-baik ayat yang ke-20 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di sini kita tahu, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah janji ketika kita memutuskan untuk mengikuti Dia, kondisi kita nyaman-nyaman saja. Betul ya? Justru ketika kita memutuskan diri untuk mengikuti Dia, mungkin kondisi kita itu tambah sulit loh, tambah berat loh. Banyak duka citanya loh. Ya. Kalau Tuhan bilang ngikut aku terus kemudian semua baik-baik saja, wah aku ya seneng teman-teman. Ya, sebelum dibaptis aku utang sing wakeh, gitu. Begitu dibaptis utangnya lunas. Enak ya, kabeh mau ya seperti itu ya. Tetapi enggak loh. Tuhan itu tidak janji bahwa semua itu akan baik-baik saja. Bahkan ya ada ratapan, ada tangisan. Maka itu Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, tetapi lihat teman-teman, Tuhan berjanji ini. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Maka itu kita akan belajar bareng-bareng pada malam hari ini. Apa sih maksudnya dari firman ini tentang tumbuh dan berkembang ya? Kita ingin melihat dulu ya, apa itu zona nyaman. Teman-teman, seringkali saya itu menggambarkan zona nyaman itu seperti orang
yang sudah berada di puncak gunung. Wah, isinya cuma seneng tok ya, menikmati keindahan alam, puas, ya toh? Wong sudah sampai puncak ya. Puas menikmati keindahan alam dan juga rasanya itu nyaman. Betul enggak, teman-teman? Ya. Maka zona nyaman itu sangat berhubungan dengan merasa keadaan aman dan terkendali. Semua aman, terkendali, enak, ya. Terus kedua, puas akan pencapaian saat itu, ya. Saya itu enggak pernah loh teman-teman melihat pendaki gunung ketika sampai di puncak gunung itu kecewa malahan. Pernah enggak teman-teman melihat? Enggak pernah tuh ya. Pasti puas ya sampai ke puncak gunung, tancap bendera merah putih jilep. Terus kemudian selfie, bener ya? Wah, ini loh. Sharing di akun IG ya, YouTube, TikTok, Facebook dan sebagainya ya. Ini aku sudah ada di puncak gunung. Puas rasanya ya. Puas akan pencapaian saat ini. Juga tidak tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Ya. Kenapa? Saya juga tidak pernah melihat pendaki gunung ya, ketika dia mendaki gunung lewat jalur selatan, terus kemudian sampai di puncak gunung, tiba-tiba dia punya pikiran, wah, aku tak medoneh, aku coba lewat jalur barat, ya, terus ndaki neh. Saat itu juga tidak pernah. Karena kenapa? Ya tidak tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya karena sudah di puncak, betul ya? Kita bandingkan ketika kita, kalau misalnya pendaki gunung itu sedang mendaki. Keadaan aman dan terkendali, enggak. Banyak mungkin tanah longsor, bisa jadi. Ya, tanah-tanah berbatu, kesandung, jatuh, bangun lagi. Enggak aman, enggak terkendali. Ya, tiba-tiba ada ular. Wah, sangat-sangat tidak aman ketika mendaki itu. Tetapi kalau sudah di puncak, ya sudah, aman, terkendali, tinggal menikmati saja, ya. Maka itu, saat kita merasakan ketiga hal ini, artinya hidup kita sudah di dalam zona nyaman. Ketika kita sudah merasakan ini semua, teman-teman, artinya kita itu sudah di zona nyaman. Nah, di sini kita akan belajar tentang jebakan zona nyaman itu apa. Ya. Yang pertama, zona nyaman itu hanya ada satu jalan, yaitu turun. Benar enggak? Pendaki gunung kalau sudah sampai di puncak, dia bisanya apa? Turun toh. Teman-teman ingat, Daud itu tidak jatuh ketika dia melawan Goliat. Betul ya? Daud juga tidak jatuh ketika dia itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya. Daud juga tidak jatuh ketika melawan musuh begitu banyak, berpuluh-puluh ribu orang. Bahkan ada syair ya, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Berpuluh-puluh ribu orang. Daud tidak jatuh, sekalipun tidak jatuh. Tetapi Daud jatuh karena apa coba? Daud jatuh saat apa coba? Saat sudah menjadi raja. Saat seluruh daerah sudah dikuasai. Saat semua harta sudah dipunyai. Daud jatuh dalam dosa karena zona nyaman. Jatuh dalam dosa artinya apa? Dosa perselingkuhan dengan Batsyeba. Bukan hanya itu, dosa pembunuhan. Betul ya? Dan itu membuat Daud jatuh. Membuat Daud
turun. Juga satu lagi contoh, bangsa Israel tidak pernah jatuh ketika dikejar dari kerajaan Mesir. Betul ya, pasukan Mesir itu banyak sekali ngejar, tidak satu pun yang bisa berhasil menangkap bangsa Israel. Bangsa Israel juga tidak jatuh ketika melawan raja-raja seluruh daerah ketika perjalanannya selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel tidak pernah kalah. Ya. Bangsa Israel juga tidak pernah jatuh melawan pahlawan-pahlawan gagah perkasa di kota Yeriko. Betul ya, kota Yeriko itu digambarkan kota yang paling kuat, bentengnya paling besar, ya, sulit ditembus. Tetapi bangsa Israel tidak pernah jatuh. Bangsa Israel jatuh karena apa? Saat zona nyaman. Ketika seluruh daerah sudah dikuasai, sama seperti Daud, ketika seluruh harta sudah diberikan Tuhan di tanah terjanji itu, ya, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Sehingga Allah menghukum mereka, mengkoyakkan mereka jadi dua, dan kemudian dibuang, ya, diserahkan kemana-mana. Waktu zamannya pembuangan ke Babel itu, ya, bangsa Israel jatuh di zona nyaman. Maka itu hati-hati teman-teman. Ketika kita merasa semua itu baik-baik saja, artinya semua tidak sedang baik-baik saja. Ya. Terus kemudian jebakan zona nyaman yang lain. Bangga akan hasil pencapaiannya sendiri. Seorang pendaki kalau sudah sampai di puncak, ya, wes, kilo aku sudah berjuang sampai ke puncak, ya. Usahaku luar biasa, ya. Sama seperti kita. Mungkin dulu waktu kita susah, ya, kita doa 24 kali dalam satu hari, artinya tiap jam kita doa, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tiap jam kita doa. Waktu kita susah, kita rajin membaca kitab suci, ya. Sampai apal ngelotok ayat-ayat kitab suci. Karena kenapa? Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Tetapi setelah berhasil, omongannya cahaya Pajero adalah cahaya di jalan-jalanku ketika malam hari. Wes. Bukan lagi firman tetapi hasil prestasi yang dibanggakan. Jadi ketika kita sudah mungkin lupa berdoa, mungkin lupa membaca firman setiap hari, hati-hati, mungkin kita kena jebakan zona nyaman, teman-teman. Ya, kita merasa bahwa semua itu adalah hasil karya tangan kita semua. Yang ketiga, tidak bisa bertumbuh lebih tinggi. Seorang pendaki yang sudah sampai di puncak tidak bisa mendaki lebih tinggi lagi. Tidak ada jalannya, wong sudah di puncak kok. Ya, artinya apa? Tidak bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Ketika kita sudah berada di zona nyaman, kita tidak mau belajar lagi. Kita tidak mau membaca buku lagi. Kita tidak mau berkembang lagi. Maka itu banyak, ya, orang-orang yang sudah di zona nyaman itu, terutama kaum muda, ya. Lah gimana lagi? Susah cari kerja. Katanya loh, ya. Padahal lapangan kerja itu banyak. Tetapi mereka mengeluhkan susah cari kerja. Lah kok bisa? Ya bisa aja toh. Wong waktu kuliah dia dikasih uang jajan sama orang tuanya 7-10 juta. Ketika lulus kuliah terus kemudian dia mengelamar kerja, dia baru tahu bahwa kerja itu hanya dibayar sekitar 3-4 juta. Mana ada yang mau? Ya, ketika kuliah dia dikasih uang jajan 7 juta, 10 juta, cuma tidur siang, makan, ngafe, ya, hidup santai. Dibayar 3 juta, suruh kerja ini, kerja situ, ngelembur apa? Tidak ada yang mau, males. Karena sudah di zona nyaman. Maka Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah punya anak, ya,
Jangan ngasih uang jajan terlampau besar. Ingat, itu akan membuat anak-anak kita berada di zona nyaman. Ya. Paling enggak jangan lebih dari UMR kalau ngasih uang jajan anak-anak itu. Ya. Justru di sini saya mau katakan ya, justru di zona tidak nyaman lah ya, iman itu bertumbuh dengan sangat cepat. Zona tidak nyaman lah, kita mau belajar, kita mau memandang pada Tuhan, mau minta pertolongan Tuhan, dan kita tahu Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Cika tadi bilang Tuhan yang ajaib, yang selalu menolong kita. Maka iman kita akan bertumbuh dengan cepat. Ya. Nah, kenapa kok zona tidak nyaman itu diizinkan Tuhan hadir di hidup kita? Ya. Yang pertama adalah Tuhan itu ingin kita kreatif dan menjadi pemenang. Teman-teman bisa membaca dari ayat kutipan yang tadi kita baca bersama, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Artinya kita menangis sendiri, di mana banyak orang yang bersuka cita, ya. Kamu akan berduka cita, kita akan sedih. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di sini kita boleh belajar, teman-teman, bahwa ketika kita ingin merasakan sukacita yang penuh, berarti kita harus melewati duka cita. Tidak mungkin toh orang-orang tiba-tiba sukacita tapi tidak ada apa-apa. Benar enggak? Nek misalnya sukacita guyang-guyu dewe tapi tidak ada apa-apa, yo malah bahaya, ya toh. Ya. Tetapi dengan duka cita kita bersyukur, kita akan mengalami sukacita. Teman-teman, waktu pandemi yang lalu, ya, kan tahu sendiri ya kondisinya seperti apa ya. Banyak usaha itu yang turun drastis, bahkan tutup ya. Termasuk usaha saya. Omset saya itu turun sampai 80% loh, teman-teman. Tapi biaya-biaya semua masih sama. Harus bayar pegawai, harus bayar listrik dan macam-macam. Semua biaya-biaya sama. Tetapi omset itu turun sampai 80%. Tetapi saya bersyukurnya Tuhan itu bisa memberikan pencerahan buat saya. Ya, ketika kondisi yang seperti itu, ya, di mana-mana toko harus tutup karena PPKM. Tuhan itu bisa memberikan saya semangat untuk belajar bagaimana bisa iklan di online, ya, bagaimana bisa berjualan di online. Dan itu terus saya lakukan. Dan ketika pandemi ini sudah, puji Tuhan, sudah menjadi baik, ya, semua itu saya rasakan berkatnya. Tuhan ingin kita menjadi kreatif dan menjadi pemenang. Yang kedua, Tuhan ingin kita lebih kuat dan tahan uji. Ya, tidak ada sukacita sejati tanpa pengorbanan. Seorang perempuan itu ketika melahirkan sangat menderita kesakitan. Tetapi begitu melahirkan, dia lupa akan kesakitannya. Karena kenapa? Karena sukacita yang dia rasakan. Ya. Yang ketiga, Tuhan itu ingin hidup kita hanya mengandalkan Dia. Jadi bersyukur teman-teman ketika kita itu punya pergumulan yang berat. Hidup kita tidak nyaman, hidup kita susah. Itu artinya Tuhan itu ingin kita mengandalkan Dia. Segala kisah, segala cerita itu dimulai dari awal proses akhir. Dan biasanya ya mujizat Tuhan seringkali datang di saat akhir cerita. Kadang ini orang Katolik lupa, teman-teman. Orang Katolik itu hanya awal dan proses. Berhenti, mutung, bilang, oh Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu menghukum saya. Tetapi dia lupa akan akhir cerita ini. Mujizat Tuhan itu datang. Saya akan akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah sharing dari saya, teman-teman. Bagaimana saya juga mengawali awal, proses, dan akhir.
Anak saya yang di Bandung, yang tadi saya ceritakan itu, kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu, dia kecelakaan. Sebelum kecelakaan, itu kecelakaannya itu hari Minggu. Hari Sabtunya, istri saya tuh telepon dia. Anak saya namanya Kevin. Istri saya bilang gini, Kevin, besok hari Minggu, ingat pergi gereja ya. Gereja itu sekarang sudah offline, bukan online lagi. Kamu harus datang gereja offline. Oke, anak saya nurut. Hari Minggunya ke gereja. Jarak gereja sama kos-kosan anak saya itu sekitar kayak sini itu, seperti sini mana ya, Java Mall. Dari sini ke Java Mall, cukup jauh, antara 3 kilonan ya, antara 3 kilonan. Ya, setelah ikut misa, bubar dari misa itu ya, kan kita tahu kalau bubar dari misa itu kan rame. Ya, waktu keluar dari gereja, dia kok bisa ditabrak dari belakang sama motor. Dia kehilangan keseimbangan, dia nabrak trotoar, dia jatuh. Ya, yang nabrak lari, entah kemana. Anak saya kakinya enggak bisa digerakkan, tangannya enggak bisa lurus lagi, ya gini. Sininya pendarahan. Dan luar biasanya teman-teman, saat dia kecelakaan itu, dia telepon saya enggak mengangkat. Kenapa? Karena saya tugas prodiakon di Sekinah waktu itu. Telepon istri saya enggak diangkat, karena istri saya itu melayani sebagai tatib di gereja Gedangan waktu itu. Telepon adiknya, anak saya yang kecil, tidak diangkat. Karena kenapa? Karena anak saya pertemuan mesdinar di Kebun Dalem. Tidak ada satu orang pun yang tahu kecelakaan itu. Wah, semua pelayanan tetapi tidak ada yang tahu. Tapi puji Tuhan, waktu kejadian itu ya, ada seorang teman kosnya dia, ya, kebetulan orang Semarang, papahnya itu waktu di sana. Hari Minggu itu papahnya mau pulang ke Semarang. Ya. Kevin telepon temannya. Dan Tuhan pakai papahnya teman anak saya ini sebagai penolong. Papa temannya anak saya ini datang, ya. Kevin ditolong, dibawa ke rumah sakit, diurusi semua, rongsen dan macam-macam semua lah, ya, sampai memastikan semuanya baik, terus kemudian dibawa pulang Semarang. Kenapa? Karena saya bilang, kalau di Bandung saya enggak tahu siapa-siapa, mau dibawa kemana enggak tahu. Maka saat itu, hari Minggu itu langsung dibawa ke pulang Semarang. Apa yang saya mau sampaikan teman-teman? Ketika kita itu mengandalkan Tuhan, ya, ketika kita enggak mampu, bahkan ketika kita enggak tahu, Tuhan itu bekerja loh. Tuhan itu bisa pakai semuanya untuk menolong kita. Maka ketika kita punya pergumulan dan segala hal yang berat-berat ya, yang sangat menekan hidup kita, merasa kita di zona yang tidak nyaman tadi, puji Tuhan, saat itulah iman kita bisa bertumbuh. Ya, maka itu kesimpulan pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan, maka biarlah tangan Tuhan itu menuntun kita semua ya, kita semua dari satu puncak ke puncak yang lain, yang lebih tinggi lewat berbagai pengalaman hidup dan pergumulan kita. Karena kita tahu sekarang bahwa zona nyaman tidak akan membuat iman kita menjadi tumbuh tinggi dan kuat. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dihindari zona nyaman. Saya minta tim pujian bisa maju ke depan. Zona nyaman membuat kita malah berhenti, stuck di satu tempat. Tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Kita merasa hidup kita itu biasa-biasa saja. Ya. Tetapi dengan segala pergumulan, dengan segala masalah kita tahu Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan tetap menyertai kita.
meskipun kita diuji olehnya ya. Tuhan kita itu adalah Allah yang penguji hati. Tetapi kita tahu, Dia menerkam, tetapi Dia membalut. Dia menyakiti, tetapi Dia yang menyembuhkan. Begitu besar kasih Allah supaya kita bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Dia. Maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian yang bisa menjadi penyemangat kita menghadapi segala ujian dan pergumulan dalam hidup kita. Ya. Ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Hosana bagi nama Tuhan. Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pada malam hari ini. Engkau menyerahkan kami bahwa hidup kami tidak akan kemana-mana ketika kami merasakan zona nyaman. Tetapi kami tahu, meskipun hidup kami berat, meskipun hidup kami sulit, meskipun hidup kami di dalam zona yang tidak nyaman, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap meneguhkan kami. Engkau tetap menuntun kami agar iman kami tumbuh dan berkembang hanya kepadamu saja. Allah kami satu-satunya yang kami puji dan kami sembah. Untuk itu Bapa, kuatkanlah bahu kami, kuatkanlah kaki kami, kuatkanlah tangan kami, agar kami Engkau mampukan untuk menanggung segala masalah, segala rintangan dan hambatan. Karena sekarang kami tahu, semua itu Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, hanya untuk melihat iman kami tumbuh dan semakin kuat di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru dan penyelamat kami, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Allah, Roh Kudus. Sungguh Allah yang hidup, yang kami punya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
pribadi yang telah memberikan kebenaran firman yang luar biasa pada malam hari ini. Saat ini adalah saat kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Sambil kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin pada malam hari ini ada umat yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan doa kasih Yesus. Bisa angkat tangan. Puji nama Tuhan. Selamat datang di persekutuan doa kasih Yesus. Kami harapkan minggu depan bisa hadir kembali. Mungkin pemerhati bisa. Ya. Pengumuman pertama adalah untuk minggu depan, sebentar saya turun aja. Untuk minggu depan, Selasa depan kita masih akan persekutuan doa pada Selasa depan seperti jam yang sama, di tempat yang sama dengan tema pergilah dan hasilkan buah dengan pewarta sabda Bapak Winarto Setiawan. Nah, beliau ada di sini. Ya, mari kita rame-rame besok hari Selasa untuk datang ya, hadir. Untuk kita mengetahui apa sih pergilah dan hasilkan buah seperti apa dan bagaimana, silakan hadir pada Selasa depan. Next. Selain di persekutuan pada lantai 3 ini, kita juga ada persekutuan doa kasih Yesus dan Teens. Bagi yang mempunyai anak atau keponakan atau cucu, boleh diajak untuk Selasa depan, untuk bersama-sama mengenal kasih Tuhan di dalam persekutuan doa Kid dan Teens yang ada di lantai 1 dan lantai 2 di gedung yang sama. Oke, next. Oh, luar biasa pada bulan ini persekutuan doa kasih Yesus launching sel KY Youth yang berusia SMP ya, SMP kelas 2 sampai SMP kelas 3. Yang mempunyai anak-anak dengan umur sekian itu kan anak-anak remaja yang nanggung-nanggung ya mau ke dewasa, mungkin bisa bersama-sama untuk mengenal Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan lewat sel KY Youth. Mungkin bisa diajak untuk keluarga atau anak-anak yang dengan usia seperti ini. Next. Doa syafaat bagi yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan wujud doa melalui WA Nancy. Ini tim doa syafaat tiap minggu akan mendoakan wujud-wujud doa yang Anda sampaikan. Nah, selain persekutuan doa pada Selasa ini, kita di komunitas PDKY juga mempunyai komunitas sel yang akan diadakan tiap minggu, tiap hari Jumat setiap minggunya. Dalam komunitas yang kecil-kecil. Jadi di Pasutri ada 5 sel ya, Pasutri 5 sel dan untuk single ada 2 sel. Di situ kita akan lebih dekat lagi karena kita akan dibagi dalam kelompok yang kecil-kecil untuk kita bisa sharing, baik sharing firman maupun sharing iman bersama-sama. Next. Untuk persembahan yang akan memberikan mungkin tidak membawa uang tunai, bisa memberikan secara transfer melalui BCA atas nama Erlinali atau scan barcode. Next. Untuk orang tua ataupun wali dari anak-anak KY Kid dan Teen, untuk kolekte mungkin bisa dimasukkan ke amplop dan dibawa oleh anak-anak untuk dikumpulkan langsung pada saat PD Kid dan Teens. Next. Mari saat ini walaupun COVID sudah melandai, tetapi kita harapkan dari teman-teman juga mematuhi protokol kesehatan untuk tetap menjaga prokes, yaitu kita tetap bermasker secara benar, menggunakan hand sanitizer,
Dan apabila suhu di atas 37,5, mohon untuk tidak hadir karena untuk kesehatan kita semua. Next. Walaupun kita sekarang tidak ditampilkan secara Zoom, tapi tetap kita ada YouTube dari PDKY. Mungkin bisa di subscribe dan like PD Kasih Yesus Semarang. Next. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, untuk selain kita sehat rohani, kita juga sehat jasmani. Bagi teman-teman yang hobi ataupun yang ingin ikut badminton, ada badminton PDKY yang diadakan tiap Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam di lapangan badminton Gereja Atmodirono. Yang berminat bisa kontak person dengan Ming Ming. Ming Ming mana ya Ming Ming? Oh ini yang bergaris-garis ini merah. Next. Ya, selamat datang kembali teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Persekutuan Doa Kasih Yesus. Mungkin minggu depan, Selasa depan diharapkan datang kembali lagi dan membawa teman-teman yang lain untuk dapat bergabung bersama kita. Terima kasih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Apa ini namanya? Aku malu. Oh, ini Bible Quiz ya, Bible Quiz. Nah, hari ini kita akan putar undi siapa yang beruntung ya, kita yang beruntung. Ya, mulai mungkin Hendra ya, yang mulai ya. Ya, mungkin bisa mulai diputar. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah voucher kuota ya. Olivia Darmaji. Mana Olivia? Oh, enggak hadir. Di bawah? Enggak ada? Oh, hangus. Mungkin bisa diputar lagi Hendra. Jadi syaratnya harus ada hadir di tempat ini. Kalau enggak hadir berarti hangus. Silakan putar lagi Hendra. Ini namaku Orano ya Hendra? Iya. Francisca Anita. Puji nama Tuhan. Mungkin bisa maju. Ya. 2 orang ya Hendra. Ya, 1 lagi kita putar. Siapa ya? Ya. Up. Febrinda Sugiarto. Puji nama Tuhan. Nina ada Nina? Oh, ada. Puji nama Tuhan. Sini. Biar teman-teman tahu siapa yang mendapatkannya. Mau foto dulu. Silahkan difoto. Aku ya ikut ah. Ya, terima kasih, selamat ya. Dapat voucher, nanti vouchernya akan dikirim amanan sih ya. Ya, yang kedua saya undang Pak Rudi. Ya. Oh, silakan memberikan pertanyaan. Boleh di sini, boleh di tempat untuk memberikan 2 pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh umat pada malam hari ini dan mereka akan mendapat voucher, hadiah voucher berapa 50.000 ya Nancy? Voucher 50.000 ya. Waduh, apa ya? Oh, oke. Karena saya ditunjuk untuk memberikan pertanyaan tentang tadi, siapa yang ingat dari teman-teman jebakan zona nyaman? 1 aja, jebakan zona nyaman. 1 aja, kan tadi ada 3 itu. Nggak ada yang tahu Cika. Oh mungkin tadi itu tidur semua ya. Wah lah iske. Berarti ini diulang nih Cika. Oh ada 1 tuh. Oh ada 1. Ada yang bangun. Hanya ada 1 jalan yaitu turun. Wah lah ini buka kepean sih. Nah, ada kepeannya. Berarti lain kali harus ada kepean ya. Oh harus ada mencatat. kepean. Oke. Ya Kristina ya, 1 lagi. Ya, 1 lagi ya. Ya. Kenapa Tuhan itu mengizinkan
kita berada di zona yang tidak nyaman. Satu aja. Nah. Ananda dulu, Ananda. Oh, siapa? Oh, ya. Ananda dulu. Ananda. Katanya Ananda dulu yang angkat tangan. Karena Tuhan melatih menguji iman kita biar bertumbuh. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk menguji iman kita supaya bertumbuh. Ya, betul lah ya. Menguji kita untuk semakin bisa bertumbuh ya. Yang kedua Oke. dijawab oleh Ananda. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih ya, Pak Terima kasih. Rudi ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin doa penutup saya panggil Pak Winarto untuk menutup. Mari Bapak Ibu, kita hening sejenak, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan bagaimana kami untuk dapat bertumbuh. Segala sesuatu yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang begitu indah. Dan kami tahu pada saat ini Engkau ingin kami bertumbuh untuk keluar dari zona nyaman kami. Karena kesempatan itulah membuat kami bertumbuh untuk semakin kuat dan mengandalkan Engkau. Pada malam hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu, Bapak Rudi, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Anak-Mu setelah selesai berkata-kata, tetapi kami percaya Roh Kudus tetap bergema di dalam hati kami, di mana benih firman itu telah tertanam di dalam hati kami, dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus Engkau menumbuhkan benih itu untuk bertumbuh 100 kali lipat, sehingga dalam kehidupan kami dapat mengalami berkembang, bertumbuh dan berbuah, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati pelayanan anak-Mu, keluarganya dalam pekerjaannya, dan kami percaya segala apapun yang anak-Mu lakukan, semua hanya untuk memuliakan nama-Mu dan membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Dan kami berdoa untuk anak-Mu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang mengundang mereka. Tanamkanlah mereka kerinduan Tuhan untuk dapat bersekutu kembali di dalam persekutuan doa yang akan datang. Dan bagi anak-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit, malam hari ini jamalah dia, sembuhkanlah dia. Bagi yang mengalami pergumulan berat, Engkau berikan jalan keluar yang penuh harapan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayan-Mu yang telah memberikan persembahan segala sesuatu yang dia miliki. Bila Kau berkati talenta mereka semakin lebih lagi Tuhan, sehingga banyak orang mengalami jamahan daripada-Mu sendiri. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Bila Kau lindungi kami semua, supaya kami dapat pulang dengan selamat, berjumpa dengan orang yang kami kasihi. Dan kami serahkan seluruh keberadaan anak-Mu ini di dalam kasih dan penyelenggaraan-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Bapa dalam kuasa Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam, sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan
hancurkan musuh.